Assalamualaikum, halo Penas, kembali lagi di channel saya, channel Amerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah informasi dari Sagaranesia ya. Memang informasinya ini kemarin, tetapi ini sangat menarik nih untuk kita bahas. Ya, dan sekaligus nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang mungkin kurang tepat gitu ya. Oke, langsung saja. Membaca dan memprediksi pergerakan harga Pi Network. Bagaimana caranya? Oke. Langsung saja di sini. Sagaranesia.com, trader Pi Network menggunakan berbagai alat untuk mencoba dan menentukan arah di mana pasar Pi kemungkinan akan menuju berikutnya. Alat-alat ini secara kasar dapat dibagi menjadi indikator dan pola grafik. Saat mencoba memprediksi harga Pi Network, trader juga mencoba mengidentifikasi level support dan resistance penting yang dapat memberikan indikasi kapan tren turun kemungkinan akan melambat dan kapan tren naik kemungkinan akan terhenti. Indikator prediksi harga jaringan Pi rata-rata bergerak adalah salah satu alat prediksi harga Pi Network yang paling populer. Seperti namanya, rata-rata bergerak, memberikan harga penutupan rata-rata untuk Pi selama jangka waktu yang dipilih, yang dibagi menjadi sejumlah periode dan panjang yang sama. Misalnya, simple moving average gitu ya, mungkin dalam pembacaannya, mohon maaf kalau kurang tepat. 12 hari untuk Pi adalah jumlah harga penutupan Pi selama 12 hari terakhir, yang kemudian dibagi dengan 12. Selain simple move average ya, mungkin bacanya seperti itu. Mohon maaf kalau kurang tepat gitu ya. SMA kalau disingkat ya. Trader juga menggunakan jenis moving average lain yang disebut exponential moving average ya. EMA gitu ya. EMA memberikan bobot lebih pada harga yang lebih baru dan karenanya bereaksi lebih cepat terhadap aksi harga baru-baru ini. Rata-rata pergerakan 50 hari, 100 hari, dan 200 hari adalah salah satu indikator yang paling umum digunakan di pasar kripto untuk mengidentifikasi level, resistance, dan support yang penting. Jika harga Pi bergerak di atas salah satu rata-rata ini, umumnya dilihat sebagai tanda bullish untuk Pi Network. Oke, ya. Kita lanjutkan. Sebaliknya, maksudnya penurunan di bawah rata-rata bergerak penting biasanya merupakan tanda kelemahan di pasar Pi. Trader juga suka menggunakan indikator level, retracements ya, RSI kalau disingkat gitulah ya, dan Fibonacci gitu ya, untuk mencoba dan memastikan arah harga Pi di masa depan. Oke, mohon maaf ya kalau orang tepat untuk pembacaannya. Bagaimana cara membaca grafik Pi Network dan memprediksi pergerakan harga? Sebagian besar pedagang menggunakan grafik kandil, apalah itu ya, karena mereka memberikan lebih banyak informasi daripada grafik garis sederhana. Pedagang dapat melihat kandil yang mewakili aksi harga Pi Network dengan granularitas yang berbeda. Misalnya, Anda dapat memilih grafik kandil 5 menit untuk aksi harga jangka pendek atau memilih grafik kandil mingguan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Grafik kandil 1 jam, 4 jam, dan 1 hari adalah yang paling populer. Mari kita gunakan grafik kandil 1 jam sebagai contoh bagaimana jenis grafik harga ini memberi kita informasi tentang harga pembukaan dan penutupan. Grafik dibagi menjadi lilin yang memberi kita informasi tentang aksi harga Pi Network dalam potongan 1 jam.
Setiap kandil akan menampilkan harga pembukaan Pi, harga penutupan, serta harga tertinggi dan terendah yang dicapai Pi Network dalam periode 1 jam. Penting juga untuk memperhatikan warna lilin. Lilin hijau berarti bahwa harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, sementara lilin merah memberitahu kita sebaliknya, yaitu berarti harganya rendah kalau lilin merah ya. Grafik yang ke bawah yang merah gitu berarti artinya rendah gitu ya. Kita lanjutkan, beberapa grafik akan menggunakan badan kandil berongga dan terisi alih warna untuk mewakili hal yang sama. Apa yang mempengaruhi harga Pi Network? Oke, kita lanjut. Sama seperti aset lainnya, aksi harga Pi Network didorong oleh penawaran dan permintaan. Ya kalau dalam segi hal ini memang saya nggak membantah ya. Ini memang caranya itu sama ya. Tujuannya aja yang beda, caranya sama seperti halnya kripto pada umumnya. Yaitu bergantung pada penawaran dan permintaan. Nah, ya penawaran dan permintaan ini memang akan sangat mempengaruhi untuk nilai Picoin ya. Jadi kita sebagai pioners dan sebagai vendor ya. Vendor juga harus bijak. Kalau pengen harganya tinggi sesuai GCP ya taruhlah harga sesuai GCP gitu ya. Dan pioners pun juga harus bijak. Kalau sudah tahu itu vendor tukang serok ya, jangan mau sedikit pun mengeluarkan Picoinnya ya. Maka seiring berjalannya waktu, maka semua vendor akan sadar dan akan menyediakan barang yang sesuai dengan nilai GCP. Nah, itu. Jadi akhirnya terjadilah kekompakan. Dan kalau kita sudah banyak yang kompak ya mendukung transaksi menggunakan atau mematok pada nilai GCP, ya maka terjadilah penawaran dan permintaan dan akhirnya terbentuklah nilai Pi yang sedemikian rupa, yaitu sesuai nilai GCP ya. Jadi pada intinya nilai Pi ini tergantung vendor dan tergantung pioners ya. Dari banyaknya vendor dan pioners itu, nilai apa yang dipatok saat bertransaksi. Nah ya, jadi kalau nilai terbanyak yang digunakan saat bertransaksi mematok pada nilai GCP, nah maka nilai itulah yang akan menjadi nilai awal Picoin di Open Mainnet ke depan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kita lanjutkan. Dinamika ini dapat dipengaruhi oleh peristiwa mendasar seperti halving, hadiah blok, hard fork atau pembaruan protokol baru. Peraturan adopsi oleh perusahaan dan pemerintah, peretasan, pertukaran, kriptokaransi dan peristiwa dunia nyata lainnya juga dapat mempengaruhi harga Pi. Kapitalisasi pasar, Pi Network dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Oke, menurut saya secara nilai Picoin itu ya nggak berfluktuasi ya, tergantung ya tadi ya. Yang menstabilkannya yaitu para pioners ya, para pioner maksud saya. Jadi Pi ini kalau arahnya menjadi uang, alat bayar ya, menurut saya agar menghindari harga yang berfluktuasi ini akan lebih baik dihindari dari exchange atau bursa ya. Ini akan membawa Pi sebagai alat bayar atau uang yang resmi ya, yang sempurna ya, yang sesuai dengan visi dan misinya ketimbang masuk bursa ya. Karena inilah yang berbahayanya, kalau masuk bursa otomatis harganya akan berfluktuasi. Tetapi beda halnya kalau Picoin digunakan di lingkaran ekosistem Pi, karena itu pihak core team yang memantaunya ya. Pihak core team akan lebih bisa menstabilkan nilai Picoin ya. Ya, saya berharap ya semoga saja ke depannya pihak core team dapat menentukan hal yang tepat tentunya demi kestabilan nilai Pi agar tidak terjadi sama halnya seperti Bitcoin ataupun Ethereum ataupun cryptocurrency pada umumnya ya. Ya caranya mau nggak mau harus dihindarkan Picoin yang asli ini dari bursa atau exchange. Ya tetapi kita lihatlah ke depannya ya.
Ketika mencoba membuat perkiraan jaringan Pi, banyak trader juga mencoba memantau aktivitas Wallace Pi yang merupakan entitas dan individu, dan individu yang mengendalikan Pi dalam jumlah besar. Karena pasar Pi network relatif kecil dibandingkan dengan pasar tradisional, Wallace seorang diri dapat memiliki pengaruh besar pada pergerakan harga Pi network. Pola prediksi harga bullish dan bearish. Beberapa trader mencoba mengidentifikasi pola kandil saat membuat prediksi harga mata uang kripto untuk mencoba dan mendapatkan keunggulan dalam persaingan. Beberapa formasi candlesticks mohon maaf kalau kurang tepat dalam pembacaannya, dipandang cenderung memperkirakan aksi harga bullish, sementara yang lain dipandang sebagai bearish gitu ya. Berikut adalah beberapa pola kandil bullish yang paling umum diikuti. Hammer bullish, engulfing ya, price line, morning star gitu ya, the white shoulders, mungkin seperti itu bacanya, mohon maaf ya kalau salah gitu ya. Dan kita lanjutkan ya. Oke, mohon maaf kalau tadi kurang tepat ya dalam pembacaan dan pembacaannya. Kita lanjutkan. Berikut adalah beberapa pola kandil bearish yang umum. Bearish harami gitu ya, mungkin dark cloud cover, evening star, shooting star, dan hiking man ya, coin codex gitulah ya mungkin. Oke, jadi itulah sekilas ya terkait informasinya. Mohon maaf kalau kurang tepat ya. Namun poin intinya di sini menjelaskan bahwa kalau Pi itu masuk bursa atau exchange ya, maka harganya itu akan berfluktuasi. Ya, itulah yang saya tangkap. Yang dimaksudkan berita dari sagaranisia.com ini. Ya, mungkin banyak apa yang saya bacakan kurang tepat ya, tetapi kita ambil dari poin intinya saja di sini, yaitu kalau Pi masuk bursa, inilah yang digambarkan di masa yang akan datang. Pi akan bergerak sama halnya seperti Bitcoin ataupun Ethereum. Tapi ya semoga saja ya pihak core team bisa bijak terkait hal ini. Jadi karena diadakannya hackathon, diadakannya ekosistem jaringan Pi, ini menarik banyak proyek ataupun perusahaan yang siap ke depan memfasilitasi para pioneers ya, dan semuanya sudah matang, maka Pi ini akan terhindar dari bursa atau exchange ya, yang mana Pi akan digunakan seperti halnya uang dan alat bayar tentunya ke depan ya. Jadi intinya semangat aja sahabat pioneersku semua ya. Semoga harapan-harapan baik kita ke depan itu bisa tercapai dan tidak ada kendala, tidak ada masalah ke depannya ya. Dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu untuk informasi kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.